Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis keempat masih dengan kitab Mawaid al-Usfuriyah, syarah Mawaid al-Usfuriyah. Al-hadis rabi utawi kiku hadis kang kaping 4 iku an Ibrahim saking Ibrahim an Alaqamah saking Alaqamah an Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Qala ngucap sapa Abdullah bin Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong ta'allama iku ta'allama belajar sapa man baban ing siji bab minal ilmi saking ilmu yantafi'u manfaati apa bab ilmu bihi kelawan bab ilmu fi akhiratihi ing dalem akhirate man wa dunyaulan dunyane man a'tahu moko paring sapa paring hu ing man sapa Allahu Allah khairon ing kebagusan lahu kedue man min umri dunya saking umur dunya sab'ati alafi sanatin rupane 7.000 taun siamin haria rupane poso ing dalem rinone 7.000 taun wa qiyami layaliha lan ngibadah wengi ing dalem 7.000 taun makbulan haliden trimo ghaira mardudin ora den tolak. Hadis keempat ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang mencari ilmu. Jadi orang-orang para pencari ilmu itu sangat mulia, memiliki posisi yang sangat mulia, diberikan posisi yang luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini diceritakan bahwa barang siapa yang belajar satu bab ilmu, ini perlu dititani, hanya satu bab ilmu saja, kemudian bermanfaat bagi akhiratnya, artinya itu dia memang ngamal yang ikhlas dan itu bisa mendapatkan kebaikan untuk akhiratnya, diamalkan maupun bermanfaat bagi dunianya, maka Allah berjanji akan memberikan padanya khairon lahu, satu kebaikan bagi dia. Berupa apa kebaikan itu? Berupa umur dunia selama 7.000 tahun yang ada yang selama 7.000 tahun itu dia paginya atau siang harinya puasa full dan malam harinya dia melakukan sholat qiyamul lail, sholat ibadah full 24 jam ibadah tok. Gemek goro-goro dia itu belajar satu bab ilmu kemudian bermanfaat bagi akhirat dan dunianya, maka Allah membalas seperti itu. Sekarang bayangkan 7.000 tahun sinten kuatnya. Saiki umur perpolan 70 tahun kadang alhamdulillah dan ini kesel rasanya ya, kesel oleh orang putus asa, bahkan kadang kayak wegat ya urip kena diberi diberi cobaan sedikit saja kadang wis wong kan putus asa, padahal nggak boleh walatai asun, orang itu nggak boleh berputus asa. Nah ini 7.000 tahun yang full ibadah, siang harinya puasa, malam harinya juga sholat ibadah qiyamul lail, maca Quran, ibadah tok non-stop. Itu selama 7.000 tahun dan itu diterima pahalanya selama 7.000 tahun ibadah itu tanpa ditolak. Nah kalau seperti ini berarti kan memang ibadah belajar mencari ilmu itu adalah luar biasa. Kemudian masih diriwayatkan dari Ibrahim an Alaqamah dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qiraatul Quran amalul mukaffin. Membaca Al-Quran itu setara. Ini nanti kelanjutannya ini tentang orang-orang pencari ilmu. Membaca Al-Quran itu setara dengan ibadahnya atau amalnya orang yang berkecukupan.
Artinya wong wis santai, cukup mangan, cukup ibadah kesehariannya cukup, akhirnya ada waktu untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah wassalatu amalul ajiz. Sedangkan sholat itu pekerjaannya, amalnya atau pekerjaannya orang-orang yang lemah, orang apes. Wong sing waktune sibuk gawe penggawean donya, mek cukup iso sholat, mari mek limang is cukup, akhirnya gak iso nambah ibadah sholat sunnah, gak iso nambah-nambah yang lain, baca Quran. Itu adalah ibadahnya wong apes, dianggap orang apes. Wasaumu a'malul fuqara. Sedangkan puasa itu adalah ibadahnya atau amalnya pekerjaannya orang-orang fakir. Wong fakir kan jelas, sekarang sin pangan is poso ae. Akhirnya mangane untuk hartanya enggak berlimpah, mangan gak iso sedina ping 3, mek ping pindho iku pas-pasan gawe keluargane, akhirnya digawe poso, mangane sak gurunge subuh sahur, dan itu adalah ibadahnya orang-orang fakir. Ini di sini. Bukan berarti kemudian wong fakir sing jelek ya konotasi, bukan. Orang fakir yang memang masih berpegangan dengan ibadah kepada Allah. Wa tasbih amalun nisa. Sedangkan bertasbih itu adalah ibadahnya orang perempuan. Wong perempuan itu kan orang perempuan sibuk ngurusi bojone, ngurusi keluarga mulai isu ya. Adang, mbak dan sebagainya sampai gak sempat. Mek isae mek apa maca tasbih wiritan. Jadi di sela-sela itu sibuk, kesel, maru turu anu anake ngurusi mau bengi ngladeni bojone dan sebagainya 24 jam. Akhirnya mek iso waktune salat dan sekedarnya kemudian sama bertasbih. Ini digambarkan setara amal pekerjaannya orang perempuan menjaga tasbih itu. Wasodaqah a'malul asqiya. Sedangkan sodaqah itu adalah amalnya pekerjaannya orang-orang asqiya, orang-orang yang dermawan. Ini seorang berlebih kalau ini. Orang hartanya sudah berlebih. Orang-orang yang mau bersedekah itu kan uripe cukup, ibadahnya penak, kemudian hartanya berlebih, akhirnya dibagikan kepada orang, diniati sedekah, alhamdulillah. Tapi nggak harus gitu. Kadang orang yang bagi dirinya nggak cukup, tetapi memang jiwanya asqiya, orangnya loman, kadang yang berbagi. Ono ngono iku. Di kampung itu ada memang wong iku nggak akeh, duitnya gak akeh. Tapi yang kean, kan ana kanca kayak ngono kadang ya di kampung itu. Duitnya ya gak akeh, tapi lek ana wong susah, ya ngkean. Ancene jiwanya memang jiwa-jiwa orang dermawan, orang loman, wong loman. Yang terakhir at-tafakkur itu a'malud du'afa. Ya, wong-wong apes, wong du'afa, wong sing wong lemah ini iso mek mikir penggawean sepi, kadang-kadang ya. Waduh katene sedekah ya ora iso, mek iso mikir tok. Tapi mikir sing apik, mikir cukup akhirnya untuk dadi tafakur ini sebagai ibadah. Mikir ini, kok iso ya? Pariku pertama ijo, pertama gak ono. Soalnya gede, maru ijo kuning, maru dadi beras ngono kok iso. Subhanallah. Dan di akhir dengan kagum kepada Allah bertasbih, ini sudah ibadah sudah. Berpikir memikirkan ayatnya Allah, ayat itu ada dua. Ayat kauliyah sama ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ya firman Allah melalui kitab sama Al-Quran dan hadis melalui kajian Nabi itu. Kalau ayat kauniyah ini adalah alam ini saja. Mikir, kok iso ono udan ya? Banyu kawan meru awan meru lugur kondur. Ini mikir seperti itu sudah amal ibadah. Amal ibadah yang diterima oleh Allah. Tapi Nabi bertanya kepada para sahabat, ala adulukum ala amalil abdol. Kowe pingin weruh amal yang setara dengan pekerjaannya, amalnya orang-orang para pahlawan. Wong pahlawan itu wis wong yang berkorban untuk orang lain, wis nggak mikir awake wis. Ibadah wis penuh dan sebagainya. Orangnya pahlawan. Pahlawan itu ya pahlawan itu hero. Orang yang mau berkorban untuk orang lain. Umpama bapak berkorban untuk anak-anak dan sebagainya, waktu kesel dan sebagainya, itu orang tua mikir untuk anaknya, ini adalah pahlawan. Atau yang lebih dari itu, pahlawan untuk kemaslahatan umat, para pahlawan, jihad fisabilillah. Mungkin zaman biyen, konteks zaman biyen itu adalah perang. Orang-orang yang para pahlawan itu nggak mikir, pokoknya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, itu adalah orang. Apa itu yang setara dengan itu? Cara saya karena perang. Yang setara dengan penggawean itu ternyata apa? Ternyata Kanjeng Nabi melanjutkan kila. Tanya sahabat, apa ya Rasulullah? Lama amal abdal, apa pekerjaannya orang pahlawan itu yang setara dengan itu, pahalanya apa? Qala talabul ilm, mencari ilmu.
mencari ilmu itu adalah pahlawan. Sampean belajar ini, belajar sampean aku ini belajar ini Yus ini belajar ini sampean adalah pahlawan ini. Jadi pahlawan artinya pahlawan yang dalam rangka berjihad dengan menekan hawa nafsunya, mau duduk untuk mencari ilmu karena untuk menerangi di masa depan dengan ilmu itu. Fa innahu nurul mukmin, karena ilmu itu adalah penerang bagi orang-orang mukmin fid dunya wal akhirat, di akhirat maupun di dunia. Satu ketika juga Nabi pernah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali menantunya itu, keponakan sekaligus sebagai menantunya itu adalah Ali babuha. Nah, Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu tadi. Ini masyhur ceritanya ini tentang orang Khawarij, orang Khawarij ketika mendengar hadis ini, ana madinatul ilm wa ali babuha ini, kemudian mendengarkan ini, wong Khawarij itu apa ya? Wong Isru. Wong Isru. Saya katakan orang Isru itu Khawarij itu artinya saja Khawarij, orang keluar. Uang satu ciri-cirine, wonge ngerasa pinter dhewe, bener dhewe. Kemudian lek ana wong apik golek bolo jarno gak nyenengi dhek wong apik iki. Ternyata wong sing dijak bolo iki ternyata apa jenenge gak terima argumennya, kemudian memihak pada wong sini, kemudian ngeleng-ngeleng kabeh akhirnya. Wis pokoke ngerasa awake bener dhewe. Lek konteksnya yang pemilu kapan hari itu ya orang penumpang gelap sing Khawarij itu adalah awalnya dukung 02. Barang yang jadi 01, kemudian 02 dijadikan kabinetnya, ini ngerti ya? Paham itu ya? Itu kemudian ternyata malah nyala-nyala ngelek-ngelekno sing didukung sak gurunge. Itu orang Khawarij itu. Pokoknya ngerasa bener dhewe, sapa sing dibela ya iku sing bener. Ternyata wong sing dibela iku ternyata bali lo ambek dheke, enggak dukung dheke, enggak menguntungkan dirinya, enggak didukung malah dilokno. Pokoknya ngerasa mulai zaman ini Nabi itu memang sudah ada orang seperti itu. Namanya Khawarij. Ketika orang Khawarij ini mendengar hadis ini, kumpulan bisa kancane. Nah kanjeng Nabi bersabda, dari Sayyidina Ali ku wong pinter, wong alim. Dari pintune ilmu, pintune kota ilmu. Dites ae. Nek ancene Sayyidina Ali ku alim, wong hebat, seperti perkataannya Nabi, iso jawab pertanyaan iki. Apa pertanyaan? Ayo pertanyaan apa? Ngene. Oke, pertanyaan yaitu di sini katanya al ilmu afdal amil mal. Apakah ilmu itu lebih utama dari harta? Lebih utama mana? Harta atau ilmu? Nah, nek Sayyidina Ali iso jawab dengan pertanyaan awak dhewe 10, dengan jawaban yang berbeda, dengan satu pertanyaan berarti hebat wong. Lek iso jawab dengan jawaban yang berbeda dengan satu pertanyaan berarti apa? Hebat. Wis, kamu berangkat dulu. Mesti berangkat. Sayyidina Ali ngetes. Assalamualaikum. Mungkin gak disalamualaikum langsung ya. Sayyidina Ali ditanya seperti itu, kemudian jawabnya Sayyidina Ali apa? Al ilmu afdal. Ya ilmu itu yang utama. Bi ai dalilin katanya orang Khawarij. Buktinya apa? Nah ini ngetes ini. Kalau memang ilmu itu lebih utama, buktinya apa? Yang pertama, atau beliau ketika jawab orang pertama, beliau itu ya bagaimanapun mesti ngerti lek kate kita sampai ngomong model gini takon ini biasanya ngetes lagi. Biasanya iso dibaca orang-orang seperti ini tuh karena di masyarakat memang ono seperti itu, ngono ngetesan ya kan, ngetesan. Karena orang bertanya itu lek ancene gak ero temen atau kadang memang iso teko ora wajib gayane ku. Terus gak ngono ngetes. Repote ngono. Ngono kadang ngetes. Nah, ini termasuk orang Khawarij. Jawabannya Sayyidina Ali yang pertama apa? Qala al ilmu mirasul anbiya. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Sedangkan al malu mirasu Qarun wa Fir'aun. Sedangkan harta itu adalah warisannya Qarun, warisannya Fir'aun. Oh iya, masuk akal. Yes. Mulai pelencing. Mulai. Kemudian jawabannya kaitan masuk akal, mereka itu harus menerima jawaban sing ngelegakno, sing realistis jenenge ngetes satu. Kemudian nyoba teko wong teko nang kanca-kancane dijawab seperti itu. Oh yes,
Jawabannya, sekarang kamu berangkat lagi. Orang kedua berangkat lagi dengan pertanyaan yang sama, al ilmu afdal minal mal. Apakah ilmu atau yang lebih utama mana? Lebih utama mana, ilmu atau apa? Harta. Jawabannya Sayyidina Ali tetap al ilmu afdal. Bi'ai dalilin. Buktinya apa? Katanya. Jawabannya Sayyidina Ali apa? Al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu akan menjagamu. Sedangkan harta itu justru kamu yang menjaganya. Tak ngerti ya? Jenenge bondo, harta, mobil dan sebagainya, ya tidak di bank, bahkan ono security. Itu sampai ono sing jaga. Tapi kalau ilmu justru akan menjaga kita, bahkan akan menjaga kita, jasad kita sampai ke api neraka, dari sengatan api neraka. Artinya kita itu dijauhkan dari api neraka dengan ilmu tadi itu yang diceritakan yang pertama tadi. Nah, kemudian lagi berangkat. Oh ya, masuk akal, pulang. Marono nyeluk kancane meneng. Ayo berangkat meneng. Tes mana? Jawab yang ketiga. Jawabannya Sayyidina Ali masih tetap al ilmu afdol. Bi'ai dalilin. Apa buktinya? Katanya Sayyidina Ali apa? Jawabannya berbeda lagi. Li sahibil mal aduun kasir. Orang yang punya banyak duit, banyak harta, musuhnya akeh. Oh iya. Sedangkan li sahibil ilmi sadiqun kasir. Sedangkan orang yang punya ilmu, koncone sing akeh. Masuk akal ya. Ancene wong duwe duit ya mesti akeh sing sengit ya, pengin. Duite masih ya kabeh wong sugih dan dermawan kei kabeh. Kadang lek sing gak keduman ngene dadi musuhne ya kan. Si ono sing ngrasani ae iso ae jan. Marono sedangkan orang yang berilmu sodikun kasir. Banyak apa? Temannya. Fadzaba bihadzal jawab, kemudian pergi dengan jawaban itu. Teko meneng wajah akhir, datang yang lain. Yang ke berapa ini tadi? Keempat. Jawabannya Sayyidina Ali tetap al-ilmu afdal bi'ai dalilin. Dengan apa? Buktinya apa? Buktinya apa? Jawabnya Sayyidina Ali beda lagi. Idza sarafta minal mal fa innahu yanqus. Kalau kamu mentasarufkan, membelanjakan uang, mesti uangnya akan kalong. Cuman dari 5 juta, dibelanjakan 3 juta, ya kalong, ya kan? Tapi kalau ilmu apa? Wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Kalau ilmu itu ditasarufkan, belajar seperti ini, nggak kurang, tambah bertambah. Justru amalnya akan menjadi amal jariah. Aku ngajar sampean, aku ngajar nang wong, sampean ngajar nang wong, terus bahkan menjadi saldo pahala terus ya, masuk terus. Seperti itu. Jadi sampai yang keempat. Kemudian berangkat orang kelima. Orang kelima berangkat dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya Sayyidina Ali. Apa yang jawabannya adalah ya ilmu yang lebih utama. Karena apa? Bi'ai dalilin. Apa alasannya? Sahibul mal yud'a bismil bukhl. Kalau walukmi. Orang yang punya harta itu mesti masih sak loman-loman nih, mesti ono sing ngilokno lek iku bakhil, lek iku medhit padahal loman. Tapi masih loman kabeh, tapi ono wong sitok gak entuk, mesti dilokno apa? Mau medhit wong. Padahal wong iki wis kei, tapi gara-gara ono gak entuk ono, mesti ono ae. Tapi yo jenenge donya harta iku mosok tak terbatas ya, mesti terbatas ya kan. Mesti wong sak kampung sak koyo mesti ono sing gak entuk. Lah iku mesti ono sing ngilokno medhit. Tapi lek wong sahibul ilmi, orang mempunyai ilmu yudda'a bi ismil idzamal kiram. Tapi wong duwe ilmu masih titik, mesti diajeni, mesti dianggap orang yang mulia. Masih tak titik. Tur digawe tapi ya. Itu wis jawaban nomor 5 KU. Mulai meneng pelencing ngene. Nomor 6. Kemudian apa yang pertanyaan sama? Jawabannya Sayyidina Ali ya al ilmu afdal. Ilmu itu lebih utama. Bi'ai dalilin. Apa buktinya? Jawabnya Sayyidina Ali. Al-malu yahfadhu minat sarik. Yuhfadhu minat sarik. Harta itu dijaga dari sarik, pencuri. Ya kan? Kalau ada harta, mesti dijaga. Sampai kayak CCTV dan sebagainya kan. Tapi kalau al-ilmu la yahfad minat sarik. Tapi kalau ilmu, siapa yang nyolong? Ora iso ilmu ndek kene kate nyolong piye. Ya kan gak iso kan. Wis KO meneng, boleh meneng. Saiki nomor 7. Nomor 7, yang ngono meneng, apa buktine? Mari takon, mari jawab ilmu yang utama. Apa buktinya? Bi'ai dalil. Kan kentekan jawaban jenenge wong alim. Jawabannya adalah qala Sayyidina Ali, sahibul mal yuhasabu yaumil qiyamah. Orang yang memiliki harta itu akan dihisab pada hari kiamat. Semakin banyak hartanya, semakin panjang yang dihisab. Iki duit iki gawe apa? Iki suwe.
Makanya saya kakek duit kena aku aja. Tapi artinya langsung disedekahno aman. Lek masih duit akeh sedekahno aman. Tapi lek digawe tuku iki itu sing gawe opo? Oh, dihitung suwe. Sedangkan wasahibul ilmi yusfa'u yaumil qiyamah. Sedangkan orang yang punya ilmu itu enggak dihisab tetapi malah mendapatkan syafaat pertolongan. Justru ilmu itu akan mensyafaati orang pemilik ilmu itu pada hari kiamat. Enak toh? Wis akeh-akeh anu katene dihisab, katene waktu dihisab kemudian datang adalah ilmu. Sudah ditolong katene mlebu neraka gak sida gara-gara ilmu masuk surga. Aman. Iku jawaban 7. Iki ngetes mana sih an? Gara-gara tadi ana madinatul ilm wa aliyu babuha tadi itu. Jawaban yang ke-8. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Kenapa ilmu itu lebih utama? Karena kenapa al malu yandasu bitulil mukti. Harta itu akan lapuk, akan nilainya akan menurun dengan berjalannya waktu. Ya kan? Contohnya HP. Ya kan? HP semakin hari ya harga jualnya semakin turun. Harta seperti itu, mobil dan sebagainya. Emas mungkin ya naik tapi ya tetap gak akeh kan, sama saja. Mungkin ya tanah dan sebagainya. Tapi ya harta-harta seperti itu ya pada akhirnya lek awe mati ya hilang kan. Musuh hati itu kok mati ya katanya ora iso. Nah, tapi kalau ilmu la yudrisu wala yubla. Tapi kalau ilmu itu tidak akan habis dimakan zaman. Semakin diamalkan, diajarkan ya terus ilmu itu akan berjalan pindah pada orang diamalkan dan itu memberikan kemanfaatan dan itu memberikan pahala terus mengalir. Ya, amal jariah itu kan al ilmu yuntafa'u bi kan. Makanya orang meninggal itu yang ditinggalkan amal jannah 3 yang diterima ya kan, yang ditunggu-tunggu itu kan. Udah tinggal. Idza mata badu adam in qata amalu ila mithalatin sedekatin jariah dan sebagainya. Yang 9 jawabannya sama Mas Yan, ilmu adalah afdol. Apa buktinya? Karena al ilmu yuqasil qalb. Ilmu itu akan yuqasil qalb, akan menutupi hati. Harta itu akan menutupi hati. Sedangkan ilmu yunawiru qalb. Sedangkan ilmu akan menerangi hati. Penak to ya. Karena seperti itu. Fa dzahaba bi hadzal jawab, kemudian pelencing maneh. Sing terakhir, wis iki lek jawaban situ iki ancene gak iso jawab Sayyidina Ali iki berarti ancen gak pintar. Padahal jawab songo. Ada sing ngono sih ngetes. Situ ada sing digawe gaco sih. Tapi Sayyidina Ali ancene alim kok, ancene waline Allah, sahabate Kanjeng Nabi. Apa yang terakhir itu? Sahibul mal, jawabannya itu sahibul mal yuta'arrububiya bisa babil mal. Orang pemilik harta itu diakui sebagai adalah orang hambanya Tuhan yang ngurusi harta saja, dunia saja. Sedangkan sahibul ilm itu al-ubudiyah, orang yang orang yang memiliki ilmu itu dianggap adalah hamba yang selalu beribadah. Jadi ono jeragan, sahibul ilmi itu dianggap jeragan karena ibadah tenang, ambek dunya wis gak ngereken. Tapi lek wong sing duwe dunya bingung ambek dunyane tok, dianggap orang sing ngurusi, hitungane kuli lah. kuli harta. Itu jadi dengan falau sa'aluni anadal ajab, dengan jawaban 10 itu akhirnya apa? Ngerasa iya. Dengan jawaban itu memang akhirnya berarti ancen Sayyidina Ali ancene wong sing bener katanya Nabi, orang adalah pintunya kota ilmu. Seperti wa aslamu kullu, akhirnya mereka ngakoni taslim, pasrah, akhirnya yus ampun wis farid. Ngetes ternyata kalah. Itu pun sebenarnya dengan jawaban itu belum akhir. Madum tu hayyan. Jawaban itu selagi langgeng Kanjeng Sayyidina Ali itu la ajab tu jawaban akhir madum hayyan. Sayyidina Ali masih sanggup menjawab selama aku masih hidup. Jadi tapi 10 itu hitungan kok sing ngeyel berarti kenemenen hitungan. Jadi Khawarij itu sekali lagi sampai akhir zaman ben sampean nemoni wong koyo ngene iki disabari ae. Ojo tambah dieyel aja. Ya dijawab apa sak njaluke. Sak njal tapi ya ojo terus dijaluki ono batese. Ya tapi sampean batese semene. Karena lek wong iku dituruti terus ngerusak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan satu hadis ini tentang fadhailul ilmi, ada fadilatul ilm, dengan orang yang
belajar satu bab dari ilmu itu akan memberikan kemanfaatan dan memberikan pahala, memberikan barokah dan dapat mensyafaati kita orang-orang yang belajar ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul ilm, orang-orang yang thalibul ilm, orang yang mencari ilmu, dianggap sebagai orang mencari ilmu, sehingga kita mendapatkan kemanfaatan ilmu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.